Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 10 Juli 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keagungan Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan ketiga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita telah diberikan kesaksian oleh nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar memahami tentang keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan keterbatasan manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan adalah sesuatu yang kita percaya, kita yakini, dan kita tidak akan tolak pemahaman tersebut. Namun seringkali bahwa keagungan, kebesaran, dan juga kemuliaan Tuhan hanyalah bentuk slogan, namun dalam kehidupan nyata kita seringkali justru mengingkari keagungan Tuhan, mengingkari kebesaran Tuhan, dan mengingkari kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita dalam sikap kehidupan kita sedang mengingkari semuanya itu? Itu bisa dibuktikan dengan kekhawatiran kita, ketidakpercayaan kita, lalu kemudian kita bersandar kepada logika dan pemahaman manusia. Kalau menurut hitung-hitung setiap kita masing-masing ini tidak masuk hitungan, maka kemudian kita mempercayai hitungan kita sendiri, dan kita tidak mempercayai akan kebesaran dan kuasa Tuhan, ketidakterbatasan Tuhan, dan Tuhan sanggup melakukan apapun yang tidak sanggup kita lakukan. Sahabat seperjalanan, Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ketiga di sini berbicara tentang iman. Iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum terjadi terkadang, dan iman mempercayai sesuatu di luar keterbatasan kita. Sesuatu itu di luar keterbatasan kita, sesuatu hal tersebut adalah di luar apa yang kita mampu lihat. Seringkali justru kita hanya percaya kepada kemampuan kita, dan kita mempercayai apa yang kita lihat. Di luar kemampuan kita, di luar apa yang tidak kita lihat, kita anggap itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah, berat badan manusia itu lebih berat daripada jenis air, lalu kemudian kita akan tenggelam ke dalamnya. Tetapi kalau balon yang berisi kemudian udara yang kemudian ditutup, lalu dia akan tetap ada di atas air karena berat jenisnya lebih ringan daripada berat jenis air. Maka apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang kita percaya. Sahabat seperjalanan, kalau dikatakan dalam firman Tuhan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Mana yang lebih besar, yang terlihat atau yang tidak terlihat? Mari kita belajar dengan secara logika, berpikir dengan baik. Sahabat seperjalanan, pernahkah kita percaya bahwa bumi itu ada dan kita tidak melihatnya? Karena mata kita terbatas, kita cuma bisa melihat sebatas kaki menginjak bumi ini. Kita tidak pernah tahu apa yang namanya bumi itu bulat atau tidak. Setelah teknologi semakin berkembang, pengetahuan semakin berkembang, kita baru tahu. Kalau kita naik pesawat, kita lihat garis daripada bumi itu agak melengkung. Semakin tinggi kita melihat semakin melengkung. Dari sanalah kita mulai percaya. Namun, kalau boleh jujur, kalau tidak berdasarkan teleskop, kalau bukan berdasarkan teknologi, mata kita tidak pernah bisa melihat yang namanya bulatan bumi. Artinya, yang sanggup kita lihat adalah sesuatu yang ada, namun kita tidak bisa melihatnya. Bagaimana mungkin kita percaya kepada apa yang kita lihat? Alam semesta sedemikian luas, apakah pernah kita melihatnya? Kita terbatas untuk melihatnya. Sekian kilometer apa yang ada di depan mata kita tidak sanggup melihatnya. Apa yang ada di balik tembok, kita tidak sanggup melihatnya. Kita berada di belahan bumi barat, kita tidak sanggup melihat untuk apa yang terjadi di belahan bumi di bagian timur. Sehingga dikatakan bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian oleh nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Tuhan, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Dari pemahaman ini kita belajar, sahabat seperjalanan, betapa terbatasnya manusia, betapa terbatas di dalam secara kemampuan, terbatas dalam segi pengetahuan, terbatas dalam segi penglihatan.
terbatas di dalam menampung banyak aspek. Kita sungguh-sungguh terbatas. Kita akan berkata kepada semut, "Hai semut, engkau adalah binatang yang terbatas." Demikian juga Tuhan akan melihat engkau setiap kita masing-masing, "Hai manusia, engkau melebihi semut kecilnya dan engkau adalah sangat terbatas. Pengetahuanmu terbatas, kemampuanmu terbatas, hikmat bijaksanamu terbatas." Oleh sebab itu sahabat seperjalanan, apa sikap kita tatkala kita melihat keagungan, kebesaran, dan kemuliaan Tuhan? Maka yang terbataslah harus bersandar kepada yang tidak terbatas. Yang kurang tahulah harus belajar kepada yang lebih tahu. Yang terbatas inilah yang perlu belajar kepada yang maha hebat, maha besar, maha kuasa, maha mulia, maha agung, dan maha besar, yaitu Tuhan kita. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kalau kita diperhadapkan dalam hidup ini, kita diperhadapkan kepada masalah, kita diperhadapkan kepada kemiskinan, kita diperhadapkan kepada sakit penyakit, kita diperhadapkan kepada berbagai macam kekhawatiran, ketakutan, ketidakpastian. Itu menunjukkan kita manusia terbatas. Di dalam keterbatasan itulah sangat penting kita bergantung kepada yang tidak terbatas. Kita manusia seperti handphone. Secanggih-canggihnya handphone iPhone yang paling mahal sekalipun, kalau tidak ada aliran listrik yang masuk ke dalamnya, maka handphone tersebut tidak pernah bisa digunakan. Demikian juga hidup kita. Karena kita dialiri oleh kuasa Allah, dialiri oleh berkat Tuhan, dialiri oleh penyertaan Tuhan, dialiri oleh seluruh kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang Tuhan sediakan, yang Tuhan ciptakan di alam semesta ini. Sehingga kita bisa berjalan melewati seluruh kehidupan ini dengan baik. Kita diberikan kemampuan menghadapi bahaya. Kita diberi kemampuan menghadapi problem dan masalah. Kita diberi kemampuan untuk mengatasi kemiskinan. Kita diberi kemampuan untuk belajar makin hari bagaimana menjadi makin pandai. Kita diberi kemampuan oleh Tuhan juga untuk menghadapi setiap problem dan masalah dan mampu untuk mengatasinya, bukan karena kuat dan gagah perkasa kita, tetapi karena kekuatan Tuhan yang memampukan, kekuatan Tuhan yang menopang, kekuatan Tuhan yang membuat perjalanan kita yang gelap menjadi terang benderang, kekuatan Tuhan yang bisa mencerahkan kita tatkala kita berada dalam keputusasaan. Kita tidak tahu apa yang harus setiap sahabat seperjalanan lakukan, tetapi tatkala kekuatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, keagungan Tuhan, kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan itu dilimpahkan kepada kita, kita akan mampu, kita akan dikuatkan, kita akan disanggupkan, kita akan mengalami damai sejahtera, kita akan mengalami kebahagiaan yang berlimpah-limpah, sukacita yang tidak terhenti, karena engkau tidak sendiri. Engkau bersama dengan Tuhan yang maha agung, maha mulia, maha besar, maha kasih, maha penyedia, maha segala-galanya. Mari sahabat seperjalanan, pandanglah Tuhan yang agung, yang besar, yang mulia, yang maha kuasa. Di tengah-tengah keterbatasan hidup manusia, setiap sahabat seperjalanan menghadapi problem demi problem, dari waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Tuhan akan menolong engkau, sehingga dalam badai hidup sehebat apapun, engkau tidak terjerembab, engkau tidak terjatuh. Engkau sanggup berdiri dan tetap kokoh teguh, karena engkau tidak sendiri. Engkau bersama dengan Tuhan yang maha agung. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Terima kasih buat keagungan Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.